Halo semua, kembali lagi di Yuna Talks. Kali ini kita akan bahas terkait satu saham yaitu TWR atau PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Nah, kali ini udah ada Henry juga yang udah riset terkait saham ini. Mungkin kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama itu TWR itu bisnis apa, Hen? Profilnya gimana? Oke, jadi TWR ini mostly dia itu grupnya Jarum ya. Jadi kebanyakan kebanyakan dari pendapatannya didominasi oleh penyewaan menara, tapi di akhir-akhir ini dia juga merambah nih ke bisnis-bisnis lainnya seperti ada infrastruktur serat optik, ada managed service, bahkan juga ada panel surya dan beberapa hal lain. Cuman memang di TWR ini mayoritas masih didominasi oleh penyewaan menara dari revenue-nya seperti itu. Oke, berarti di sektor komunikasi ya dia? Ya, Oke, nah kalau bisa kita lihat-lihat nih tentang TWR, itu kan mungkin jauh di belakang beberapa tahun yang lalu tuh udah lumayan naik tuh, tapi akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini dia turun tuh Hen. Itu kenapa ya Hen? Ada oke. sebabnya nggak? Oke, sebenarnya menarik ya story-nya TOWR ini waktu naik-naiknya itu karena pasar ini merespon atas agresivitas dari, manajemen untuk melakukan ekspansi. Jadi kalau misal di menara, kita itu bisa tahu berapa banyak menara yang, perusahaan itu punya gitu. Dan di saat tahun, 2018 hingga 2021, menara ini kenaikannya memang sangat, signifikan gitu. Dan dari pasar sendiri juga melihat oh ada kenaikan nilai yang signifikan yang otomatis akan berimpact ke, pendapatan perusahaan, akhirnya, naik juga secara signifikan, seperti itu. Nah, cuman memang sekarang ini ada koreksi dari, ATH-nya gitu dan, ini memang cukup tajam 75% dan ditutup di angka 990 di 15 Juni ya. Jadi, sedangkan tertingginya Iya. itu di 1635. Nah, jadi sebenarnya pasar itu merespon awalnya euforia, menaranya naik banyak, tapi juga di sisi lain, pasar juga takut karena, kenaikan itu sebenarnya juga diiringi dengan, utang yang juga terus naik gitu. Oleh Eh, karena itu jadinya ya dia turun. Mungkin kita bisa lihat nggak Hen, gimana pertumbuhan menaranya secara lebih detail nih? Oke, kita bisa coba cek di data dari pertumbuhan menaranya. Jadi di tahun 2018 itu, total menaranya itu hanya 17.000 ya, dan tenan resmi itu di 28.000. Nah, buat yang belum tahu, tenan resmi ini apa? Tenan resmi ini adalah jumlah, dari, operator yang menyewa. Jadi kalau misalnya ada satu operator menyewa menara, itu tuh disebutnya satu tenan. Sedangkan satu menara itu bisa disewa oleh, lebih dari satu operator gitu. Jadi bisa aja satu menara itu diisi oleh 2 operator, ya otomatis jadi 2 tenan, seperti Hmm. itu. Jadi jumlahnya kurang lebih harusnya, tenan ini lebih banyak daripada menara gitu. Nah, makanya di sini ada rasio, ini ada namanya tenancy ratio gitu. Jadi kita membagikan, jumlah tenan dibagi dengan jumlah menara. Nah, kalau dilihat growth-nya ini, itu sampai 34% ya di sini di tahun 2021. Ini, memang growth-nya sangat, signifikan sekali gitu dibandingkan dengan, tahun 2018. Dan sedangkan kalau dilihat setelah tahun 2021, itu memang growth dari TOWR lumayan, menurun gitu. Jadi, perusahaan juga, melihat, eee, utang yang sudah cukup tinggi dan, dia mulai slow down untuk pertumbuhan dari jumlah menaranya, seperti itu. Oke, berarti tapi sebenarnya kalau kita lihat dari 2018 itu menaranya masih tumbuh terus ya, nggak berkurang ya. Iya, benar. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat juga di rasionya nih, terutama tadi rasio terkait menara dengan tenannya, di 2018 ke 2021 itu naik tuh dari 1,6 ke 1,8. Tapi Iya, untuk trennya sendiri dari 2021 ke sekarang itu malah turun tuh dari 1,8 balik lagi ke 1,6 ya? 1,6-an. Mhm. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau misal ini itu karena, bisnis menara itu kan kita sewa menara, ada operator, operator tuh sewa ke, perusahaan. Kalau Hmm. misal kita ekspansi menara terlalu cepat, ya otomatis rasionya bakal turun gitu. Kan tenan rasio itu, membagikan jumlah tenan dibagi dengan menara kan. Kalau dilihat Hmm. sebenarnya tenannya itu terus tumbuh secara tahun ke tahun.
Cuman Oh memang iya, rasionya itu, kan jumlah menaranya juga tumbuh juga dan itu menyebabkan ya jadi rasio jadi mengecil gitu. oke oke oke. Nah, mungkin nextnya nih, dari tadi kan kita sempat singgung-singgung terkait utang. Heeh. Gimana sih emang kondisi utang dari TWR ini? Oke, utang dari 2018 kalau kita lihat dari, debt equity ratio ya, DER-nya itu di 2018 tuh, ada di 1,5. Cuman memang karena Tuh. ekspansi yang tadi yang gila-gilaan, dia naik ke 2,8, terus naik ke sampai puncaknya tuh di sekitar 3,9 di 2020. Jadi, ini memang sangat, agresif sekali ya sebenarnya pertumbuhan dari, Menara. Cuman memang Menara ini, eee, emang butuh dana yang besar untuk dia melakukan Hmm. ekspansi. Jadi, sebenarnya mungkin bisa dibilang ini pedang bermata dua ya. Jadi dia ekspansi, dan ada pertumbuhan di sisi Menara, pertumbuhan di pendapatan, tapi juga ada pertumbuhan di sisi utang gitu. Oke oke. Ya, berarti kita bisa lihat juga ya dari 2018 ke 2020 itu utangnya berapa Naik. kali lipat tuh dari Mhm, 1,5 ke 3,9. iya, Tapi sekarang pun juga akhirnya utangnya udah mulai menurun membaik lagi. ya berarti ya? Iya, benar. Iya, dari segi utangnya. Nah, dari tadi ini kita kan bahasnya berkaitan tentang kuantitatif ya, Ya, dari angka-angkanya. Kalau kualitatifnya gimana nih? oke. Jadi kalau dilihat dari Menara, bisnisnya itu kalian bisa prediksi sih kurang lebih. Ini, dari perusahaan sendiri juga bilang kalau misal bisnis dari Menara itu predictable, karena bisnis dari Menara ini kebanyakan adalah sewa menara, kliennya adalah operator, kontraknya panjang, 10 tahun atau lebih bahkan di-mention juga, dan non-cancelable. Jadi nggak mungkin ada operator yang bisa nge-cancel, tapi, eee, bisa aja ada operator yang tidak mau melanjutkan kontraknya, seperti itu. Cuman Hmm. memang kalau dilihat, ada dari sisi operator juga, sebenarnya mereka punya resiko juga. Kalau misal mereka ganti ke menara yang baru, bisa aja sinyal yang didapat oleh pelanggannya di daerah itu tidak sebagus yang di, daerah yang lama gitu. Jadi Oh, memang bisnisnya ini memang lumayan predictable dan juga ya kalau misal kita lihat bisnis yang padat modal seperti ini ya, nggak semua orang bisa masuk, barrier to entry pasti tinggi. Dan revenue-nya oke. udah pasti stabil. Kalau misal kita tahu nih, oh ada kontrak operator dari tahun berapa ke tahun berapa, udah pasti operator itu ya nggak mungkin dia pindah-pindah lagi gitu. Dia pasti pakai tower dari TWR gitu. Cuman Hmm. memang tadi ada resikonya yaitu adalah operatornya ini. Karena setelah kontraknya selesai, apakah dia mau memperbarui atau tidak gitu. Nah, sebenarnya kalau misal ditanya juga, kenapa operator mau melakukan ini? Kenapa sih dia kok nggak bikin menara sendiri gitu? Hmm. Nah ini jawabannya adalah untuk memaintain menara itu sangat ribet gitu. Dan juga Oh, untuk membuat menara modalnya juga tinggi. Ada sewa ya. lahan, ada apa, dan ada juga pasti ada orang yang juga memaintain menara itu dalam waktu tertentu ya. Jadi mendingan operator ini sewa ke emiten-emiten menara seperti ini, bayar ada Hmm. berapa kontraknya, jadi mereka bisa fokus ke yang lain gitu. Oke. Berarti sebenarnya dia itu gampang diprediksi karena emang biasanya itu kontraknya panjang ya, Ya. dan Mhm, dia recurring jatuhnya. mhm. Habis itu barangkali antrinya udah tinggi nih karena ya tadi buat ngurus menara itu juga susah, habis itu butuh banyak modal. Tapi kalau misalnya kita lihat dari resikonya, misalkan tadi nih kita udah anggap nih dia tuh oh recurring nih dia aman, tiba-tiba nggak mau panjang kontrak bisa tiba-tiba langsung turun lumayan berarti ya Ya. dari laba pendapatannya juga. Oke. Nah, mungkin nextnya kita bisa bahas terkait tadi nih tenancy ratio. Ini apa nih, Hen? Oke, kalau kalian belajar tentang bisnis dari menara ya, sewa menara, itu udah pasti Hmm. kita harus bahas tenancy ratio karena, kita tahu berapa banyak sih jumlah tenan dibandingkan dengan jumlah tower. Ini kalau formulanya seperti ini, jadi jumlah tenan dibagi dengan jumlah towernya. Nah, kalau misal dilihat, ini kan ada 2021 puncaknya, itu tenancy ratio sempat mencapai 1,88. Jumlah menaranya 28.000, tapi yang nyewa itu hampir 2 kali lipatnya, 53.000. Dan kolokasi ini apa? Oh, Kolokasi ini adalah, kalau misal satu menara itu dipakai oleh 2 operator,
Nah, itu dinamakan sebagai kolokasi gitu. Jadi jumlahnya adalah penyewaannya akhirnya. Jadi masuknya ke tenancy ratio gitu. Nah, kenapa ini turun terus ke sampai 2026? Ya karena tadi penyewaannya itu memang naik, cuman naiknya tidak sampai mengejar kenaikan dari menara gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat nih dari sisi menara dan penyewaan sebenarnya juga naik nih tiap tahunnya sampai dari 2021 ke 2026. Tapi kalau kita lihat berarti menara-menara yang bertumbuh ini Mhm. yang udah sebenarnya nambahnya juga lumayan nih 8 ribuan. Ternyata kolokasinya itu di segitu-segitu aja ya. Berarti mungkin menara-menara yang baru ini tuh nggak begitu bisa dimanfaatkan dengan lebih efisien seperti dulu berarti ya. Iya, itu juga bisa, tapi sebenarnya kalau lu tahu yang di bagian, kalau nggak salah di tahun 2022 atau 2023, Hmm? TWR tuh sempet ngambil beberapa menara dari operator. Jadi dia sempat akuisisi menara dari beberapa operator. Contohnya, dia Hmm. sempat ambil menara dari XL, itu sekitar 6.000 menara. Nah, udah pasti menara dari XL itu pasti dipakai hanya XL. Jadi Oke, kalau oke. misal nambah dari menara itu udah pasti turun gitu. Karena kolokasinya bakal turun gitu. Itu sih sebenarnya hal-hal yang kita bisa lihat ya. Jadi jumlah menara naik, kalau misal dia akuisisi dari operator itu udah pasti dia dia cuman punya satu, jadi cuman nggak mungkin kolokasi gitu. Itu pasti cuman single menara yang dipakai oleh satu operator gitu. Oke, oke, oke. Nah, nextnya nih kita ke perbandingannya, Hen. Kalau misalkan tadi di sektor menara ini kan ada beberapa nih, kayak misalkan tebik gitu buat awalnya TWR itu gimana tuh? Oke, coba kita bandingin ya antara TWR dengan peer-nya. Kalau TOWR itu di antara dari 2021 sampai 2025, ini kita lihat pertumbuhan menaranya itu tumbuh 26% dan rasionya itu di 1,67. Sedangkan 2021 tadi kita tahu datanya puncaknya di 1,88 ya. Jadi ke 1,67 turun ini. Dan penyebabnya juga kita tahu tadi karena dia akuisisi menara, terus habis itu jumlah menaranya pertumbuhannya lebih banyak daripada pertumbuhan dari tenannya. Jadi otomatis sudah pasti turun. Sedangkan untuk yang lain, Tebik itu plusnya 18% dan rasionya itu ke 1,73. Ini juga turun sebenarnya dari 1,9 ke 1,73. Kalau yang MTEL ini juga sebenarnya naik lumayan tinggi ya. Jadi di 2025 itu yang paling banyak jumlah menaranya itu punyanya MTEL ya. Jadi 40.000, tumbuhnya sekitar 43% dan rasionya itu dari 1,57 ke dari 1,57 di 2025 itu dari 1,51. Jadi MTEL ini naik gitu. Cuman memang naiknya ini dari 1,51 ke 1,57. Kalau dibandingin dari yang lain, ini angka 1,57 ini paling kecil di antara Tebik Masih dan kecil. TOWR. Jadi memang Hmm. sebenarnya untuk dari TOWR rasionya mirip lah dengan peer-peernya gitu. Oke, oke, oke. Nah, iya, berarti kalau misalkan kita lihat dari growth-nya paling bagus sebenarnya MTEL ya. Habis Iya, itu juga baik growth-nya dari rasio tadi ataupun dari jumlah menaranya ya ini ya. mhm. Tapi tetap paling gedenya, oh enggak, sekarang malah udah dibalap juga ya. Terkait menaranya itu di MTEL juga sekarang dibanding Bener, TOWR. heeh. Tapi kan Oke, memang tapi rasionya, ya rasionya memang kalah di sana. Dan mm-mm. sebenarnya ini juga bisa dipelajarin ya dari case MTEL sama case Tebik. Kalau misal ini aku pengen cerita dulu tentang MTEL. MTEL itu juga sebenarnya kenapa dia rasionya jatuh seperti ini? Karena dia akuisisi Menara Telkomsel di 2021. Jadi Ah, dia juga turun. Itu pasti menurunkan tenancy ratio. Nah, kalau yang Tebik ini yang lumayan serem sebenarnya karena ini yang tadi sebenarnya kita bilang kalau misal bisnis ini predictable gitu. Cuman memang kalau misal dia itu kontraknya tidak diperpanjang, kasus ini kan XL itu sempat merger dengan Smartfren. Nah, eee, oke. XL dan juga Smartfren itu adalah klien dari Tebik. Jadi sama-sama operator yang menyewa menara di Tebik. Cuman karena XL dan Smartfren udah merger, jadi untuk menara yang berdekatan ini kan bersinggungan, udah pasti ada area yang overlap gitu.
kenapa mereka harus sewa 2 menara? Ya kita sewa 1 menara aja gitu. Jadi memang ini menurunkan jumlah penyewaannya. Makanya kalau misal di tahun 2025 itu turun dibandingkan tahun 2024. Dan juga memang kalau kalian baca di public expose-nya itu dari manajemen juga bilang kalau misal merger dari XL dan Smartfren ini memang menurunkan jumlah menara yang disewa gitu. Karena ya udah pasti gitu, area-area overlap pasti udah nggak perlu tambahan menara lagi gitu. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan kita sempat ngomong ini berarti terkait tadi kontraknya. Ya, Nah, emang gimana sih mekanisme kontraknya gitu kan? oke. Kontraknya itu kan sebenarnya jangka panjang dan nggak bisa di-cancel. Hmm, Jadi sebagai investor kalau benar. misal kalian cek, oh aman nih misal, contohnya kalau misal kalian tahu kontrak-kontrak seperti ini, kita bisa cek sih sebenarnya dari, contohnya kalau misal di laporan keuangan itu, oh ini operatornya XL Smart gitu. Oh XL Smart kan di 2020, 2024, 2025. Jadi harusnya masih lama gitu untuk operator ini ada dan ya maksudnya menyewa menara di TWR gitu. Nah, cuman memang setelah jatuh tempo, operator itu bebas. Jadi itu mau memperpanjang atau tidak. Sebenarnya Oke. secara umum harusnya operator itu akan perpanjang karena dia nggak mungkin untuk meresikokan. Jadi kalau misal di sana itu menaranya nggak ada, ya dia nggak mungkin eh, dia nggak mungkin bikin baru atau misal nggak ada saingan menara di sana ya dia nggak mungkin lepas dari menara itu ya. Cuman kalau misal kasusnya kayak tadi yang merger itu bisa Hmm. aja berkurang karena kan memang ada area yang tumpang tindih gitu. Jadi jumlah Oh. yang perlu disewa pasti berkurang dan ini memang berdampak. Apalagi sebenarnya TWR ini atau semua sih sebenarnya semua menara Hmm, operator itu kan jumlahnya terbatas. Jadi benar. nggak yang banyak gitu kan. Pasti kliennya itu cuma beberapa. Jadi kalau misal ada satu yang melakukan corporate action kayak gitu dan itu eh, kena di satu emiten, itu udah pasti dampaknya lumayan di perusahaan gitu. Oke, berarti kita kan harus kira-kira tahu ya apa misalkan nih TWR ini menahannya banyaknya itu disewa sama siapa gitu. Hmm. Nah, ada nggak sih kayak data konsentrasi untuk TWR misalnya? Oke, kita coba lihat data dari TWR. TWR ini mayoritas disewa oleh ya ini XL, Smartfren, Smart Telecom, dan Indosat dan juga Telkomsel. Nah, untuk yang di XL Axiata ini sebenarnya kontraknya udah selesai, tapi di tahun 2025-nya ya dia tuh sempat masih ada gitu, tapi 2026 udah nggak ada lagi. Nah, yang Oke. perlu dilihat adalah pendapatan dari TWR dari 3 pelanggan ini aja itu udah 78% dari semua pelanggan ya. Jadi dari persewaan ini ya. Jadi ini lumayan lumayan serem sebenarnya kalau dilihat. Apalagi Hmm. yang pertama XL Smart itu 35%. Kalau misal XL Smart keluar, ya udah pasti pendapatan ini kita nggak bisa dapat lagi gitu loh. Dan Iya. juga dua operatornya aja, misal kita jumlahin Indosat dan XL Smart, itu udah 67%. Ya. Sedangkan TWR juga sebenarnya mayoritas pendapatannya dikuasai oleh sewa menara gitu. Ini eh, ini sebenarnya juga jadi apa ya? Mungkin satu satu sisi yang perlu kita lihat. Jadi dari tadi kan bilang kalau misal menara itu bisa diprediksi. Cuman di sisi lain menara itu juga sangat dependen terhadap operator gitu. Iya, berarti dependen banget ya ini ke Excel Mhm. Smart sama ke Indosat. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin kalau terkait penyewaan-penyewaannya ini ada metrik-metrik apa aja yang harus kita cek misalnya? Oke. Jadi kalau misal tadi kan kita kita tahu nih, oh ada yang akuisisi gitu. Kehilangannya berapa menara gitu. Nah, sebenarnya kita Hmm. bisa cek penyewaannya itu rata-rata berapa gitu. Nah, kalau dari Oh, laporan keuangannya kita hitung ini laporan ini kasar aja ya sebenarnya. Jadi pendapatan sewa menara itu kan sekitar 8,7 triliun ya. Nah, itu dibagi dengan 60.000. Nah, setaranya adalah 144 juta per tahun. Nah, jadi kalau misalnya hmm. 144 juta per tahun ya sekitar 12 juta per bulan per menara. Nah,
Kalau misal di kasus Tebik tadi, itu kan dia turun sekitar 1000 berapa ya, 1000 ya sekitar berapa 1000 sekitar 1000-an dari 42.000 ke 42.700 ke 41.800, ya dia bakal kehilangan 120 miliar pendapatan per tahunnya karena merger ini gitu. Jadi kita bisa hitung sebenarnya rata-rata dari pendapatan yang hilang tuh berapa sih gitu dari angka-angka ini gitu. Oke, dan semua ini ada di laporan keuangan secara publik ya kan? Berarti tinggal Ada. kita hitung aja. Ya, Oke, berarti emang benar sih predictable ya berarti ya predictable. bisnisnya. Ya. Hmm. Nah, selanjutnya nih terkait leverage-nya itu gimana nih Hen? Leverage-nya. Oke. Sebenarnya kalau untuk leverage sekarang membaik ya. Kalau dilihat net debt-nya itu udah turun sampai sekarang di 1,6. Debt per EBITDA itu di 3,7, utang berbunya juga udah turun, walaupun memang masih tinggi gitu ya. Dan juga beban keuangannya juga terus membaik gitu. Nah, sebenarnya kenapa ini terjadi? Mungkin kita bertanya-tanya kenapa ini terjadi? Karena memang kalau dilihat di awal pendapatan dari bukan pendapatan ya, growth dari Menara itu memang sudah tidak seagresif yang dulu gitu. Jadi sekarang memang perusahaan memang sudah lumayan ngerem untuk bagian Menara dan juga fokus ke bagian yang non Menara gitu. Bagian Menara ini memang masih mendominasi, cuman memang perusahaan ini kalau dilihat dari laporannya dia memang mencoba untuk menghasilkan pendapatan dari segmen-segmen lain selain Menara gitu. Nah, juga untuk semua ini kalau misal dilihat memang masih lumayan tinggi ya. Cuman kalau misal dilihat dari DER-nya, dari ininya, memang perusahaan ini ke arah yang lebih baik gitu. Oke, berarti dari sisi utang, baik dari DER-nya, habis itu juga beban keuangannya, ini beban keuangannya membaik banget berarti ini ya, minus Mhm. 22% YoY. Oke. Nah, tadi kita nih bahas nih kayak dia itu sewa-sewa menara, dia itu di sektor telekomunikasi. Apakah memang full sewa menara aja atau gimana nih? Oke, tadi sempat di-mention tentang perusahaan coba switch ke yang lain. Nah, sewa menara masih mendominasi. Total pendapatannya masih 64 persenan, pendapatan dikuasai oleh menara, sedangkan lain-lainnya di total itu di 35%. Jadi Oh, memang mayoritas masih dikuasai oleh menara. Dan juga kalau dilihat juga persentase laba bersih dari menara itu 69%, sedangkan persentase laba bersih dari jasa lainnya itu 31%. Jadi ah, marginnya itu lebih besar menara daripada jasa lain-lain. Kalau dilihat seperti ini berarti kenapa perusahaan masih tetap istilahnya kayak ngotot gitu ya, mengembangkan di jasa non menara. Ya memang lebih aman sih kalau misal kita lihat dari sisi perusahaan kalau misal tidak bergantung sepenuhnya di menara. Karena kan tadi menara 3 klien besar aja udah berapa persen gitu loh. Nah, untuk oke. segmen non menara kalau misal kita ada segmen yang lain, itu bakal ya mengurangi risiko dari perusahaan gitu. Segmen lain ini gedenya di mana nih, Hen? Oke, segmen lain itu paling gede di bagian fiber optik gitu. Nah, Oke. fiber optik ini memang perubahannya cukup tinggi, 46%. Ya eee, walaupun ini naik signifikan, kalau dibandingkan dengan menara, ini memang masih kurang ya gitu. Karena kalau di total-total yang lain adalah ya kayak penjualan genset, jasa konstruksi. Ini kalau misal di total semuanya, itu totalnya memang perubahannya hampir 100% ya secara year on year. Cuman kalau dilihat dari persentase dari sewa menara dan jasa lainnya, ini jasa lainnya, jadi jasa semuanya ini memang masih kurang gitu, masih walaupun growth-nya signifikan, cuman masih kurang gitu. Dan juga jasa-jasa lain kayak penjualan genset, jasa konstruksi, ini harusnya ini bukan pendapatan yang berulang. Jadi yang berulang itu harusnya kayak wireline fiber gini-gini tuh masih berulang gitu. Oke, berarti dari jasa lainnya didominasi sama fiber optik ya berarti ini ya? Iya, Oke, pertumbuhannya udah gede sebenarnya tuh per tahun ini 40%, tapi secara komposisi overall-nya itu masih kecil dibanding menara tadi ya? yes, benar. Oke. Nah, next ini Hen, berarti kalau secara kualitas labanya dia gimana nih? Laba bersihnya gitu. Oke. Laba bersih naik
20,7% dan tapi laba usahanya ini 3,1% dan beban keuangannya itu minus 22,3%. Ini sangat sehat gitu ya. Nah, cuman memang ini tuh efek dari ya deleveraging ya, bukan dari operasi. Jadi kenaikan-kenaikan dari laba ini memang hasil dari turunnya beban keuangan gitu. Dan juga sebenarnya tadi yang bisa dibilang segmen non menara itu kan marginnya lebih kecil. Jadi bisa dilihat kalau misal ini tuh jadi ada trade off antara marginnya lebih besar, tapi dia fokusnya di hanya menara dan beberapa operator yang sangat cuman 3 itu tadi udah mendominasi. Tapi di sisi lain kalau misal margin ini dikurangin, kita bisa dapat segmen yang lebih diverse nih gitu. Jadi lebih aman sebenarnya. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat dari labanya, sebenarnya laba bersihnya naik nih, tapi dia itu bukan dari operasional ya, tapi Bukan lebih dari ke operasional. ya deleveraging. Mm-mm. Yang dimana beban keuangannya itu dia minus 22%. Habis itu dia juga mulai diversifikasi ke tadi fiber optik berarti ya, Hen? Iya. Oke. Nah, mungkin buat kesimpulannya apa nih, Hen? Dari Oke. TWR ini. TWR di harga 398 ini PI-nya TTM-nya itu 6,16 dan yield-nya juga hampir 6%. Jadi sebenarnya bisnis ini cukup murah ya kalau dibandingin dengan mungkin kita bandingin dengan bisnis-bisnis di lainnya dan karena ini kan lumayan predictable gitu. Jadi buat yang kalian yang mungkin bisa tertarik dengan menara dan tertarik dengan perusahaan yang lumayan predictable, kalian bisa cek nih TWR gitu. Dan juga beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu. Bisnis menara ini kan tenancy ratio-nya tadi turun ya. Jadi kemungkinan juga ada mentok nih di segmen menara gitu. Karena operatornya juga nggak ada lagi yang butuh menara gitu. Ngapain kita bikin menara lagi gitu. Jadi bisa aja seperti itu. Dan juga konsentrasinya tadi banyak gitu. XL Smart, Indosat itu udah lebih dari 60%. Ditambah lagi sama Telkomsel lebih dari 70%. Jadi itu apalagi juga mayoritas pendapatan dari menara. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan juga kalau dilihat leverage-nya sekarang itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi memang sekarang valuasinya tergolong murah dan juga lebih aman secara leverage dan juga misal dari diversifikasi non menara dan juga fiber optik ini naiknya signifikan, ya sebenarnya emiten ini menarik sekali ya. Jadi karena dia sangat diverse dan juga pendapatan dari menara juga tetap jalan dengan non cancelable kontrak tadi itu, gitu. Oke, menarik banget nih, Hen. Oke, berarti ya segitu aja untuk pembahasan kami terkait dengan TWR. Kalau misalkan kalian mau lihat versi artikelnya dan juga mungkin lebih detail juga, itu bisa dicek di lunariumwebs.com. Akan ada menu artikel dan kalian bisa baca semua artikel kita di sana. Nah, kalau misalkan kalian mau ada pembahasan yang lain, misalkan terkait suatu saham atau mungkin suatu topik yang lain, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.